Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awal Ali dengan NIM 1910611023 dalam rangka memenuhi tugas UTS Hukum Internasional. Baik, hari ini saya akan memaparkan mengenai kedaulatan negara dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara atau state sovereignty dan kesederajatan equality antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang berbeda, yaitu entitas yang merdeka dan berdaulat. Berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional, seperti misalnya ada hak kesederajatan atau equality, yurisdiksi wilayah atau territorial jurisdiction, hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, dan hak untuk melakukan nasionalisasi. Perolehan kedaulatan menurut hukum internasional secara tradisional dikenal 5 cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk memperoleh kedaulatan atas suatu wilayah. Mengapa Pulau Maingas ini menjadi milik Indonesia? Karena tadi dalam traditional ways, yaitu terdapat okupasi. Dalam okupasi adalah metode menduduki suatu wilayah yang berstatus terra nullius atau dikenal sebagai no man's land atau wilayah tak bertuan yang boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, pendudukan tanah tak bertuan. Dan menurut prinsip uti possidetis juris adalah prinsip mendefinisikan batas wilayah suatu negara mengikuti batas wilayah negara itu saat masih dijajah. Artinya dalam konteks Indonesia, batas wilayahnya itu mengikuti batas wilayah saat masih berstatus Hindia Belanda. Dalam kasus Pulau Miangas ini, dalam sejarahnya, pada tanggal 4 April 1928, pemerintah Amerika dan Hindia Belanda melakukan perundingan di atas kapal putih Grenville atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memutuskan bahwa Pulau Miangas termasuk dalam wilayah kepulauan Indonesia dengan alasan ciri dan budayanya sama dengan masyarakat laut dari Sulawesi Utara, Indonesia. Lalu yang kedua ada preskripsi. Pada prinsipnya, preskripsi ini dengan okupasi saling berhubungan, yang mana terkait dengan penguasaan secara efektif atas suatu wilayah atau efektif kontrol. Perbedaannya dengan okupasi hanya pada posisi kepemilikannya atas wilayah yang diduduki. Dalam hal preskripsi ini, wilayah yang akan dikuasai adalah wilayah milik negara berdaulat yang lainnya. Dengan demikian, efektif kontrol yang dilakukan dengan preskripsi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan okupasi. Preskripsi adalah tindakan di mana negara pengakuisi ini melakukan suatu kegiatan yang secara terus-menerus atas suatu wilayah milik negara lain. Namun negara secara tidak langsung menyetujui tindakan tersebut dan tidak menentang presumed acquiescence, tindakan yang dilakukan negara pengakuisisi. Dalam kasus Namibia versus Botswana, pengadilan menekankan bahwa preskripsi dilakukan dengan syarat penguasaan harus arbitre de souverain dengan tujuan untuk menguasai dengan secara damai serta secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama serta dilakukan secara terang-terangan. Lalu yang ketiga ada aneksasi. Aneksasi ini adalah pendudukan dengan cara kekerasan menjadi cara yang lazim untuk meraih kedaulatan atas tanah tersebut atau negara. Namun setelah LBB atau PBB itu, maka aneksasi itu bertentangan dengan piagam PBB. Aneksasi sering didahului oleh pendudukan militer dan penaklukan wilayah. Akan tetapi, tidak semua pendudukan militer ini diakhiri dengan aneksasi. Misalnya, pada saat Sekutu Jerman menghentikan permusuhan dalam Perang Dunia II, penghentian permusuhan itu tidak diikuti oleh aneksasi. Ketika pendudukan militer diikuti oleh aneksasi, negara akan mengumumkan hal tersebut dan menyatakan bahwa negara yang dianeksasi akan dipertahankan pada masa depan. Hal ini dilakukan oleh Israel saat melakukan aneksasi terhadap dataran tinggi Golan pada tahun 1981. Baik, yang keempat itu ada cesi. Cesi adalah mendapatkan wilayah karena sukarela atau perjanjian tertentu. Oppenheim berkata dan mendefinisikan cesi ini sebagai pengalihan kedaulatan atas wilayah negara oleh negara pemilik pada negara lainnya, atau the transfer of sovereign over state territory by the owner state to another state, seperti perjanjian Nanking, Treaty of Nanking tahun 1842 antara Inggris dan Cina
yang dibuat setelah terjadinya peperangan kedua negara atau Opium War. Dalam perjanjian ini, Cina sepakat untuk menyerahkan Hong Kong kepada Inggris untuk dijadikan wilayah koloninya, dan juga tidak hanya setelah perang tersebut, seperti peristiwa jual beli antara Rusia dengan Amerika atas Alaska tahun 1867. Selanjutnya itu ada akresi. Akresi adalah peristiwa alam, seperti munculnya daratan atau malah hilangnya daratan itu karena peristiwa alam. Penambahan wilayah dalam bentuk pulau baru dapat juga disebabkan oleh letusan gunung api di laut. Dalam hal ini, apabila pulau baru tersebut berada di perairan wilayah suatu negara, maka otomatis akan menjadi bagian dari wilayah negara tersebut. Lalu dari traditional ways sovereignty itu ada tadi itu traditional ways sovereignty. Namun sekarang ini kita akan menjelaskan mengenai modern ways sovereignty. Di sini modern ways sovereignty itu dengan cara melalui referendum yang pernah terjadi antara Spanyol dan Catalunya. Negara tersebut menggunakan referendum untuk memisahkan diri. Lalu referendum dijadikan cara yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Istilah right to self-determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri mendapat perhatian yang cukup besar di Indonesia pada proses penyelesaian konflik yang sangat sensitif, termasuk peristiwa referendum Timur Timur pada tahun 1999 dan perundingan Aceh yang kemudian melahirkan otonomi khusus. Lalu lanjut kepada berdasarkan UNCLOS ya, mengenai hukum laut. Jadi berdasarkan UNCLOS yang selanjutnya ada hukum laut. Berdasarkan UNCLOS 1982 mengenai laut atau peralihan yang di kebanyakan negara sudah meratifikasi hukum nasional, hukum laut tidak hanya mengenai sovereignty, namun ada hak spesial, yaitu sovereignty rights. Sovereignty bisa dilakukan sebebas-bebasnya oleh negara tersebut di internal waters. Tidak ada hak lintas damai, namun di territorial sea ada batasan-batasan yang diberikan kepada negara-negara lain, seperti diberikan hak lintas damai. Jika ada kapal asing di territorial sea ini tersebut di mana kepentingannya hanya menumpang lewat saja, maka ini dimungkinkan. Namun jika sudah masuk kepada internal waters atau archipelagic waters dan ada kapal asing masuk dan ada peristiwa hukum di sana, maka negara tersebut berhak untuk menggunakan jurisdiksi teritorial negara tersebut. Jurisdiksi teritorial adalah kedaulatan hukum di wilayah negara tersebut, namun di sisi lain ada extraterritorial jurisdiction. Kapal asing bisa dapat hak lintas damai namun telah diberikan alur jalan lautnya oleh negara tersebut. Continuous zone ini bersifat insidental. Jika ada kepentingan negara lain, bisa diterapkan sovereignty rights. Exclusive economic zone. Exclusive economic zone ini dimana sejauh 200 meter dari pulau kepulauannya dan ditarik garis lurus ke pulau terluar sekelilingnya adalah zona yang dikatakan oleh HI kepada sovereignty rights pada negara lain yang berkaitan dengan economic motif. Maka exclusive economic zone ini, jika ada peristiwa hukum seperti perjudian, maka negara tersebut secara teoritis tidak bisa karena hanya berdasar pada economic motive. Lalu ada continental shelf, adalah kepanjangan atau sisaan dari exclusive economic zone karena panjang landas kontinentalnya melebihi exclusive economic zone. Jika mengklaim lebih dari 200 meter itu, maka negara tersebut memiliki kompensasi yang harus dibayarkan. Lalu contohnya adalah airspace. Airspace ini wilayah udara dan angkasa itu dibagi menjadi 3. Jadi wilayah udara itu di atas teritorial negara tersebut, seperti dalam hukum laut tadi. Jadi airspace nasional ini merupakan national airspace. Namun bedanya jika hukum laut ada contiguous zone, tapi kalau di wilayah negara menjadi international space. Dari titik batas territorial space sampai economic exclusive zone itu di atasnya merupakan international space, dan panjangnya itu berapa mil ke atas bisa beragam, namun prinsipnya sama. Lalu sekian pemaparan dari saya mengenai kedudukan negara dan hukum laut. Saya awali, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.